tabel apa namanya? Hasilnya mana? Ini masih di instrumen. Yang bab 4-nya mana? Oh, yang bab 4-nya masih yang ini ya, Pak, yang hasil regresi linier ya, Pak? Iya. Yang di folder hasil kuesioner, Pak, masih di folder di file Excel-nya. Ini ya. Iya. Oke. Ini ya. Oke, kita copy aja. Hasil dan pembahasan. Oke. Nah, ini hasilnya. Kemarin kita sebentar belum dibuat ya. Tabelingnya. Tabel. Oke, kemudian gender sebentar. Oh, ini hasilnya ya kemarin ya. Oke, ini tidak signifikan semua. Kemudian ini step keduanya 630 ini signifikan ya. Signifikannya berapa ini? 000 berarti bintangnya 3. Oke, terus yang 421. Mana? Ini ya. Aktivasi. Oke, berarti ini nolnya 2. Oke. 535. Oke, ini 3, ini 2. Oh, ini enggak signifikan ya. Yang kompetensi aja. Ini yang signifikan. Berapa? Itu 23. Oke. Oke, ini hasilnya. Kita samakan fontnya. Oke. Copy, taruh di sini. Oke, nah loh kamu ya. Oke, nanti kita perbaiki dulu ya ininya ya. Nah ini R square biar nanti enggak lupa. R square superscript. Ini juga sama teks superscript. Nah ini D-nya ini pakai simbol. Ada enggak simbol di sini ya? Simbol. RS. Wah, enggak ada ya simbolnya. Ya. Oke, ini delta ya. Nah, kemudian bagaimana cara menunjukkan hasil? Ya. Yang pertama, Anda bahas pada ini tabel berapa ini? Ini tadi yang terakhir tabel ini ya. 3.6 berarti ini tabel 4.1. Oke. Ini bab hasil dan pembahasan. Oke. Nah, kemudian pada tabel 4.1. Oke, pada tabel 4.1 ya. Hasil riset yang ini bukan regresi. Ada hasil riset yang
ditunjukkan dengan tabel regresi 4.1 menunjukkan bahwa pada tahap regresi pertama atau step 1 ya, variabel kontrol tidak memberikan hasil yang atau pengaruh ya, pengaruh yang signifikan terhadap apa kinerja ya, terhadap variabel kinerja. Nah, kinerja. Dari mana kok tidak signifikan ya? Tidak signifikan di sini. Ini ditunjukkan dari sini step 1, tidak ada bintangnya sama sekali. Artinya apa? Artinya tidak signifikan. Yang signifikan yang ada bintangnya. Nah, oke, ini ada bintang-bintangnya yang signifikan. Kita buat center aja. Nah, ini yang tidak signifikan. Ya, dengan kontribusi ya R square sebesar 9,1%, yang artinya bahwa variabel kontrol hanya mampu menjelaskan apa variabel kinerja sebesar 9,1%. Nah, ini untuk tahap pertama. Ya. Kemudian yang kedua ya, sementara variabel ya independen yang diujikan untuk melihat pengaruh terhadap variabel dependen ya menunjukkan bahwa apa variabel kompetensi memberikan pengaruh signifikan atau tidak ini? Yang pengaruh apa? Positif apa negatif? Nih, positif ya. Pengaruh, ini saya kasih. Nah, ini aja. Pengaruh, biar biasa dilacak, pengaruh positif, positif, ya. Yang signifikan enggak? Ini ada, nah, kita kasih biru. Nah, yang ini ya, signifikan terhadap apa variabel kinerja. Punya siapa itu yang bunyi? Signifikan terhadap ini saya hapus saja biar nanti enggak membingungi. Oke, kinerja. Nah, ditunjukkan dengan apa? Ini variabel positifnya di sini, kinerjanya di sini. Pengaruh yang positif ya. Ini kita kasih kurung. Nah, ini positif ya. Ini nilai beta. Ini enggak ada anunya ya, enggak ada nilai beta sama dengan. Nah, sementara signifikannya di sini ya.
signifikan ini ditunjukkan dari angka mana? Ya. Nah, bintang 3 atau nilai P, nilai signifikansinya berapa ini tadi? Ini ya. Ini 630, ini 0,00000 ini ya. Nah, nilai signifikansinya sebesar ini terhadap kinerja. Ya. Dengan kemampuan apa? Variabel kompetensi menjelaskan variabel kinerja sebesar apa? Ini nih, 0,292. Nah, ini ya. Nah, atau di sini delta R square sama dengan oke. Nah, delta R square sebenarnya ya yang berarti ya kompetensi mampu menjelaskan apa? Kinerja sebesar 29,2%. Oke. Sedangkan kita tinggal kopas saja di sini. Mana-mana. Nah, ini ya. Nah, ini kita kopas. Tadi mana? Nah, variabel dependen yang lain apa? Variabel oke. Sedangkan ya. Sedangkan variabel apa satunya? Motivasi. Variabel motivasi. Mana? Variabel motivasi ini. Motivasi. Pengaruhnya positif atau negatif? Ini ya, positif ya. Nah, positif sama dengan nilai beta 0,420. 420 ya. Dengan signifikan ini 2 atau nilai P-nya berapa tadi? Ini 420. Motivasi 421 ya. Oke, 421. Oke, ini di sini 42. 421. Berapa ini? Nih, dengan nilai P sekian. Ininya 2. Kemudian berapa R square-nya? Ini 150. 150. Ini juga sama. 15%. Motivasi terhadap unit kerja dengan kemampuan variabel motivasi. Kita kembali lagi. Motivasi menjelaskan ini besar ini. Ya. Kemudian hasil uji hipotesis utama. Menunjukkan sama di sini variabel bla 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 bla. Nah, kita copy di sini. Hasil menunjukkan motivasi dan apa nih? Kompetensi ya, ada 2. Variabel motivasi, kompetensi dan motivasi memberikan pengaruh yang positif. Nah, positifnya mana? Ini tadi. Ini ya. Yang kompetensi ini 535 kompetensi dengan nilai beta di sini
Oke, di mana nilai beta sekian, ya, kemudian nilai P-nya sama dengan berapa tadi? Ini ya. Nah, ini 0,0000 ya, kita ambil aja. Nah, dan variabel kompetensi dengan nilai beta sekian P sekian dan motivasi sama ini kita copy aja. Motivasi. Nah, yang motivasi berapa ini tadi? Ini ya. 223. Motivasi ini di sini 223. Nilai P-nya berapa? Nah, 223 ya, 93 ya. Oke. Kita ambil 3 digit saja. Nah, ini pengaruh yang positif. Nah, signifikan tidak signifikannya tidak usah kita tuliskan ya, karena sudah kelihatan di sini ya, ini signifikan dan tidak signifikan. Nah, yang ini signifikan, yang ini tidak signifikan. Ya, terhadap kinerja dengan kemampuan variabel apa? Ini tadi kompetensi dan ya, kompetensi dan motivasi menjelaskan kinerja sebesar berapa ini? 328. Taruh di sini 328. Tulis saja. 328 yang berarti kompetensi dan motivasi mampu menjelaskan kinerja sebesar 32,8%. Dah, ini hasil untuk menjelaskan ini. Ya, selesai. Nah, kemudian kesimpulannya apa? Ya. Sehingga misalnya dari hasil analisis data dapat disimpulkan ya bahwa apa? Nih, yang pertama ya kompetensi kinerja ini ya, bahwa kompetensi memberikan pengaruh yang positif, nggak usah ya, dan signifikan terhadap kinerja. Nah, satu. Kemudian yang kedua tadi apa? Motivasi. Ya. Motivasi memberikan positif atau tidak tadi? Positif ya ini ya. Ini mana? Ini yang kompetensi, ini motivasi, positif gitu ya. Ya. Dan apa ini? Ya, kompetensi dan motivasi. Nah, kompetensi dan motivasi ya berikan pengaruh positif terhadap kinerja ya, walaupun ya pengaruh apa namanya regresi berganda ini menunjukkan hasil pengaruh yang tidak signifikan pada motivasi terhadap kinerja ya, kinerja ya, regresi ya, walaupun pengaruh secara simultan aja, secara simultan menunjukkan hasil yang tidak signifikan ya pada motivasi terhadap kinerja ini kan
Yang ini tidak signifikan, ini harusnya signifikan, tapi ini nggak signifikan. Oke, ini selesai ya kesimpulannya. Kemudian pembahasan. Oke, pembahasan. Yang pertama adalah pengaruh apa? Kompetensi terhadap kinerja. Kemudian yang kedua, pengaruh motivasi terhadap kinerja. Kemudian pengaruh kompetensi dan motivasi secara simultan. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Oke, ini katakanlah subnya. Oke, sekarang kita lihat apa yang harus kita lihat. Nah, dari sini kita harus kembali lagi ke bab 3. Yang kita harus ingat-ingat adalah apa? Indikator. Kita kopas ke indikatornya. Mana? Nah, ini. Mana? Ini yang relevan. Indikator kompetensi. Nah, ini kita kopas semua nih. Terus di sini. Oke. Ini buat apa namanya? Panduan aja. Oke. Buat panduan. Oke. Nah, yang kita fokuskan ada di sini. Apa yang akan kita lakukan? Nah, disinilah pentingnya. Ya, kita perhatikan satu-satu nanti. Oke, ini ada 3 ya. Oke, apa yang harus kita lakukan? Di sini adalah ngepas-paske. Nah, apa yang dipas-paske ini ya? Pengaruh kompetensi terhadap kinerja. Ini kita kopas saja di sini. Nah, oke, ini yang kompetensi. Ya, mana? Ini ya kompetensi. Kita taruh di sini. Oke. Kompetensi. Oke. Kita buat dot saja. Kemudian kinerja. Ya. Nah, ini untuk panduan. Panduan menjelaskan ya bagaimana mekanisme pengaruhnya yang terjadi. Ya. Oke, ini seperti ini. Kemudian sama juga yang ini. Nah, cuma yang di sini kita ganti. Yang tadinya di sini kan apa? Kompetensi ya. Ini saya kasih kompetensi yang ini. Ini kompetensi. Indikator kompetensi ya. Oke, ini kan indikator kompetensi. Ini indikator motivasi. Ya. Indikator motivasi. Nah, ini yang kinerjanya. Apa yang akan kita lakukan? Nah, sebentar ya. Saya rapikan dulu biar enggak murak-marik. Oke. Nah, sementara yang ini kita buat 2. Insert row. Oke. Ini kita jadikan 1. Mana. Merge. Oke. Ini karena pengaruh pada kompetensi dan motivasi. Ini yang motivasi.
ya. Nah, sekarang mana yang, nah ini yang kompetensi. Oke, nanti bolak-balik nggak apa-apa, atas bawah nggak masalah. Nah, ini untuk panduan. Apa yang harus kita kerjakan di sini untuk menjelaskan, membahas kompetensi terhadap kinerja begini. Ya, ya, misalnya dari hasil analisis yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan kompetensi terhadap kinerja guru, ya, maka ya dapat dijelaskan bahwa ya positif, ya, bahwa guru yang memiliki, nah karena positif kan dia linearnya ke atas, memiliki kompetensi pedagogik yang lebih, yang baik ya akan cenderung ya mampu menyusun, misalnya menyusun apa, perencanaan pembelajaran dengan baik. Nah, yang harus kita jelaskan di sini ya, ini key point-nya ya, key point-nya di sini bahwa guru yang ini misalnya kemampuan pedagogik yang baik di sini, ini akan cenderung apa? Ya, misalnya mampu merencanakan proses pembelajaran dengan baik, menyusun perencanaan pembelajaran dengan baik di sini. Ya. Atau nanti Anda juga jelaskan ya mereka itu siapa, guru ya yang memiliki apa, kompetensi profesional yang lebih baik akan apa, mampu mengevaluasi hasil belajar siswanya dengan lebih baik. Nah, ini untuk menjelaskannya gimana ini? Ini ke sini, tidak harus satu-satu, enggak harus ini ya, pedagogi ke sini, profesional ke sini, enggak harus ya. Sesuai dengan apa namanya referensi yang Anda gunakan misalnya. Misalnya pedagogik dengan perencanaan pembelajaran. Ya, kita coba cek. Waduh, kok enggak ada ya? Enggak masuk di sini. Oke, saya coba buat yang baru. Oke, ini saya kopas saja. Nah, sudah ya. Revisi 4. Nah, 4 ya. Oke. Nah, ini kita coba di add-on-nya kan sudah saya buatkan. Ini ya, misalnya pedagogi yang baik akan cenderung menyusun baik. Nah, ini misalnya hal ini sesuai dengan riset yang dilakukan oleh siapa? Ini paper file-nya kita masukin di sini. Oke, pedagogic and apa? Learning plan ya, misalnya pedagogic and learning design misalnya. Nah, ini keterangannya dari sini. Kita ingin mencari apa referensi tentang pedagogik yang mampu memberikan pengaruh terhadap kemampuan penyusunan perencanaan. Nah, teori design of pedagogic planning tool enggak. Pedagogic kan task design. Pedagogic kan program design. Learning pedagogic space, learning pedagogic design. Pedagogic design. Nah, ini mungkin pas nih ya. Pedagogic learning workplace, learning and future, oke. Okay. Learning and pedagogic learning design. Nah, pas nih ya. Nah, mana lagi? Learning design.
Nah, pedagogic and learning design. Pedagogic. Pedagogic and learning. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini ya contoh saja. Nanti silahkan Anda bisa lengkapi. Oke. Kita pakai APA. Nah. Nah, di sini kita sudah masukkan ya ada 3 landasan untuk memperkuat ini memiliki oh ini enggak di sini nih harusnya di sini nih. Nah, di sini. Nah. Oh enggak ding benar ya di sini ya. Sesuai dengan dilakukan oleh siapa tadi? Ya, para pakar sebelumnya. Nah, ini titiknya di sini para pakar sebelumnya ini. Nah, ditarik di sini. Nah, dah. Oke. Nah, kemudian yang kedua, mereka yang memiliki kompetensi profesional mengevaluasi. Oke. Profesional competencies and apa tadi? Mengevaluasi hasil belajar. Ya, learning evaluation. Nah, sekarang kita bisa lihat mana yang kira-kira sesuai dengan ini. Kompetensi learning evaluation, learning kompetensi professional competencies, professional evaluation competency professional competencies learning course. Nah, ini mungkin bisa masuk professional learning evaluation, learning and evaluation. Oke, learning competencies. Tadi mana? Professional and learning evaluation, learning mana? Professional competencies ini juga bisa masuk. Evaluation ini juga bisa masuk tadi mana? Yang ada evaluation-nya. Nah, ini bisa masuk gitu ya. Mana lagi? Evaluation professional and evaluation misalnya di sini ada. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, ini berarti sudah ada penguatnya. Nah, Anda boleh nanti begitu Anda menulis di sini, ini juga sudah ada. Ya, begitu Anda menulis di sini, silahkan Anda bisa mengelaborasi dari referensi yang Anda dapatkan. Ya, jadi yang harus Anda jelaskan cukup Anda sambungkan ini dengan ini atau ini dengan ini atau ini dengan ini, monggo silahkan ya. Dan tidak harus semuanya, cukup misalnya kalau ini ada 4, ini 3, berarti kan matriknya kan 4 kali 3 harusnya ada 12 kemungkinan ya, enggak harus semuanya ya, misalnya 4 saja atau 6 saja silakan. Ini kan baru 2. Pedagogik cenderung menyusun ini gitu ya. Kemudian tadi yang kedua kompetensi profesional, misalnya ini ya profesional, ini kita gadukkan dengan evaluasi hasil belajar ya. Kemudian misalnya kompetensi sosial nanti dengan melaksanakan pembelajaran. Oke, nanti silahkan Anda bisa jelaskan. Termasuk juga yang ada di sini sama ya. Sama misalnya kita kopas saja di sini biar enggak susah-susah ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Misal ya, ini menunjukkan pengaruh positif misalnya pedagogik terhadap sebentar. Kok sama? Pedagogik sosial. Pedagogik ini yang motivasi ya. Sorry. Ini yang motivasi. Oke. Yang motivasi. Terus ini sama, ini yang motivasi. Oke. Nah,
Yang ini gimana caranya? Sama motivasi kebutuhan untuk berprestasi. Misalnya menunjukkan hasil positif ini maka ini ya menunjukkan pengaruh positif dan signifikan apa kompetensi ini motivasi ya, motivasi terhadap kinerja guru ya. Sehingga guru yang memiliki apa ya, yang atau cenderung yang guru yang ini kita ambil dari sini apa? Misalnya di sini ya berprestasi. Guru yang memiliki kebutuhan untuk berprestasi lebih kuat akan cenderung apa di sini? Nah, ya, misalnya mampu membuat perencanaan, misalnya menyusun perencanaan, mampu ya, mampu membuat ya perencanaan pembelajaran dengan lebih baik. Ya, sekarang apa namanya evidence-nya misalnya apa ini kebutuhan berprestasi achievement dan ini achievement ya need of achievement dan apa ini misalnya tadi perencanaan ya learning design berarti ya di sini ya. Oke, ada enggak learning design? Nah, kita jangan lupa klik di sini. Oke. Achievement, learning design, achievement, need a classroom intervention, role need achievement, we need to wellness team, achievement, learning achievement, achievement, mana achievement learning design, design, learning achievement need, decision, decision need, achievement anxiety, need ini mungkin juga bisa ya testing mediation hypothesis achievement design achievement achievement demand learning achievement misalnya desain misalnya ini ya desain ini misalnya kita masukkan nah ini ya ini berarti kita sudah punya beberapa evidence mereka yang memiliki apalagi di sini akan afiliasi misalnya ya kebutuhan akan afiliasi memiliki kebutuhan akan afiliasi yang lebih kuat misalnya akan mampu untuk apa ini melaksanakan pembelajaran misalnya mampu melaksanakan pembelajaran ya dengan lebih baik. Nah, seperti ini ya. Nah, silahkan nanti ini katakanlah ini kan baru beberapa ya. Nah, ini afiliasi ya. Ini taruh di sini aja. Oke, oh ini bukan yang ini. Harusnya tetap hitam. Nah, ini. Kemudian memiliki kebutuhan untuk berprestasi ya. Nah, ini yang kita bold di sini apa independennya ya. Melaksanakan pembelajaran. Nah, oke, kemudian yang terakhir contoh. Nah, sekarang kita gabungkan di sini ya. Misal kita copy aja dari sini. Nah, nggak usah khawatir. Nah, oke. Dari yang menunjukkan pengaruh positif ya, karena tadi signifikannya tidak ya. Ya, apa ini kompetensi ya. Pengaruh simultan atau bersama-sama ya yang positif ya dari variabel kompetensi dan motivasi terhadap kinerja guru ya. Oleh karenanya
Oleh karenanya guru yang apa di sini? Ya, pertama tadi yang ini pedagogiknya misalnya tuh memiliki kompetensi kepribadian ya. Nah, guru yang memiliki kompetensi kepribadian yang baik dan mereka memiliki ya kebutuhan prestasi yang lebih kuat ya. Nah, di sini harus wajib nih dan karena kita menggabungkan ini kompetensi dan motivasi. Ini wajib nih ya, nggak boleh hilang. Nah, akan cenderung mampu untuk misalnya mampu dalam misalnya apa ya mengevaluasi hasil belajar dengan lebih baik gitu ya. Nah, ini wajib gitu ya. Kemudian misalnya kita tambahin lagi nggak apa-apa ya. Oke, merekanya siapa? Guru ya. Yang apa? Tadi ini kepribadian, kita ambil yang sosial misalnya. Yang memiliki kompetensi sosial lebih baik ya dan apa? Sini misalnya tadi prestasi sudah, ini afiliasi misalnya. Ya, afiliasi kebutuhan untuk afiliasi ya yang lebih kuat akan cenderung apa? Misalnya ini ya melaksanakan ini dua-duanya juga nggak apa-apa gitu ya. Akan cenderung mampu nah dalam merancang dan ya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan lebih baik. Nah, gitu. Ini wajib ini kayak gini. Nah, kemudian ini kalau mau ditambahkan dengan literatur seperti tadi caranya. Oke, selesai. Ini Anda cukup ini kan contohnya saya ambil satu. Anda ya apa namanya separuhnya lah. Ini kalau 4 kali 3 12 ya 6. Ini kan cuma 2 saya ambil contoh. Ini 3 kali 3 9 ya paling tidak ya Anda 4 gitu. Ini cuma ambil 2. Ini ada berapa? Nah, 4 kali 3 kali 3 9 kali 4 36. Berarti ada 36 kemungkinan. Ya udah Anda nggak banyak-banyak ya juga 6 aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi Anda bisa menjelaskan di sini plus Anda memastikan hasil riset Anda sesuai atau tidak sesuai dengan riset-riset sebelumnya. Nah, sampai di sini pembahasan dari riset Anda sudah selesai. Ada pertanyaan sampai di sini? Gampang ya? Bisa, Pak. Ya, bisa ya. Nah, ini saya mana tadi? Oke, ya ini revisi 4 sudah masuk ya di sini ya. Nah, ini. Kok masuknya di sini? Benar. Oke. Oh, tadi di delete ya di sini ya? Ada delete yang revisi-revisi. Enggak, Pak. Loh, kok masuknya ke sini? Oh, ini hasil kuesioner, sorry. Oke, enggak apa-apa. Ini taruh di sini aja ya, nanti kalau Anda yang cari. Kalau ada teman-teman Anda yang ingin cari, melihat juga silakan nanti bisa. Jadi intinya ketika kita membahas seperti apa pengaruh kompetensi terhadap kinerja, yang kita jelaskan bukan, oh kompetensi menghasilkan kinerja, enggak. Tapi masing-masing indikator kompetensi memberikan pengaruh indikator kinerja itu seperti apa. Ya. Nah, nanti kalau misalnya ada keterangannya di sini bisa jelaskan lebih lebih detail misalnya guru yang memiliki kompetensi pedagogi yang lebih akan cenderung menyusun perencanaan ya pembelajaran yang lebih baik kali ini sesuai. Nah, mungkin Anda bisa jelaskan di sini saya kasih merah. Ya. Guru yang memiliki kemampuan pedagogik yang baik akan apa kemampuan pedagogik itu apa ya karena ini kaitannya dengan perancangan ya
akan memiliki gambaran proses perencanaan, implementasi dan evaluasi hasil pembelajaran dengan baik, ya. Sehingga untuk mendapatkan hasil belajar yang optimal, mereka akan apa? Akan ini kan tadi kan merancang ya, berencana. Mereka akan membuat perencanaan kerja mereka sebagai ya, sebagai ya guru ya dengan lebih apa namanya terukur. Nah, misalnya ini untuk menjelaskan ini pedagogik dan perencanaan. Nah, saya buatkan seperti ini. Oke. Ups. Nah, ini kalau perlu dijelaskan ya mekanismenya seperti ini. Nah, yang terukur misalnya karena ini dalam penyusunan perencanaan ya yang diimplementasikan dalam dokumen perencanaan pembelajaran seperti apa? Silabi ya, media belajar dan lainnya. Nah, ini untuk penjelasan saja. Oke. Oke, jadi begini cara menulis bagian pembahasan ya. Nah, Anda nanti buat penguat-penguatnya seperti tadi ini. Oke, kemudian tadi sudah ada ininya belum ya? Oh, ini sudah nih ya, sudah masuk nih kelihatannya. Oh ya, ini sudah paper file-nya sudah masuk semua. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Gampang ya? 1 jam selesai. Sekarang ada yang ditanyakan? Untuk minimal referensi muatnya itu berapa ya, Pak? Ya minimal 2 lah gitu ya. Ya minimal 2. Misalnya seperti ini ya. Nah ini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya minimal 2 ya. Untuk apa? Untuk cross check. Bagusnya ya ganjil gitu ya. 3, 5 gitu ya. Nah, tapi kalau memang betul-betul enggak ada, ya 1 pun enggak masalah ya. Nah, itu. Bisa diterima? Oh, bisa, Pak. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang lain? Oke, silahkan. Di sini ada yang menggunakan mediasi enggak? Kalau mediasi nanti penjelasannya berbeda lagi, ya. Kalau pengaruh X1 dan X2 terhadap Y itu cukup pakai dan tadi. Ya, sedangkan kalau mediasi nanti berbeda penjelasannya. Walaupun regresinya sama. Ya, hasil analisis regresinya sama persis, tapi satunya jadi mediator, satunya jadi variabel independen, ya. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Nanti pekan depan kita sudah selesai. Harapannya nanti saya bisa melihat ya apa yang sudah Anda kerjakan sampai hari ini ya. Jadi bagi Anda yang masih lowong-lowong banyak sekali, tolong ya diselesaikan dengan baik. Silakan nanti buat seperti ini gitu ya. Nanti ini nama saja yang nggak usah kepanjangan ya. Jadi saya gampang mencarinya berdasarkan huruf pertama nama Anda gitu ya. Nah, kalau riset SDM semua kan repot gitu ya. Nah, ini langsung nama aja ya, nama dan ya bolehlah pakai NIM biar buat mempermudah saya untuk ketika memberikan penilaian ya. Oke. Oke, nanti semuanya
di akhir semester ya, saya akan melihat yang foldernya saja. Saya yang di bawah ini nggak akan saya lihat. Saya hanya lihat foldernya. Pertama, hasil kuesionernya kayak apa, ya. Kemudian analisisnya seperti apa hasilnya, ya. Ini ya, codingnya kayak apa, hasil CFA-nya kayak apa, validitas, reliabilitas, regresinya seperti apa. Nah, kemudian versi akhir Anda seperti apa nanti. Nah, bab 1 sampai bab terakhir ya di sini ya. Nah, saya akan melihat itu. Ya, kalau tidak seperti ini berarti saya anggap Anda belum selesai ya, belum selesai mengerjakan. Ya, kalau cuma ini bab 1, bab 3 dan seterusnya ya. Jadikan satu saja di sini seperti ini ya. Nah, kuesionernya kayak apa, hasilnya seperti apa, ya. Ya paling tidak tiga seperti ini cukup sebenarnya. Ya, kuesionernya kayak apa, ya bisa kita lihat. Ya, kemudian hasilnya kayak apa bisa kita lihat. Ini hasilnya, ya codingnya kayak apa, CFA-nya dan seterusnya. Ya, gampang buat saya nanti untuk menilai. Oke. Jadi tiga file saja saya kira cukup. Tapi yang versi terakhir ya, nah, jangan terlalu panjang nanti. Ini nanti revisi 1, 2, 3, nanti ada revisi sing ping 55 kan repot saya gitu ya. Dah revisi 1, 2, 3 dan seterusnya disimpan Anda sendiri, yang versi terakhir saja Anda cantumkan di sini. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ternyata gampang ya, nggak skripsi ya. Nah, nggak ada? Pak, kalau Baik. boleh lagi Ya, Pak, ya silahkan. yang untuk uji hipotesis itu kan berarti kan pakai yang regresi linear kan Pak? Iya, betul. Nah, itu berarti misalnya uji hipotesis terkait kompetensi itu berarti dia pakai nilai-nilai yang dari step 3 itu ya Pak? Yang di Iya, ya. berarti kalau misalnya secara simultan pakai step yang terakhir, step keempat itu Pak? Iya, betul, betul. Ya, Oke. jadi ya saya ulangi lagi Anda biar nanti ya. Jadi kita punya berapa? 3 hipotesis ya, misalnya ya. Mana hipotesisnya? Nah, ini ya. Hipotesis 1, 2, 3. Hipotesis 1 X1 terhadap Y, hipotesis 2 X2 terhadap Y. Hipotesis 3 ya, X1 dan X2 terhadap Y ya. Nah, kemudian hasilnya yang perlu ditampilkan. Nah, ini ya seperti ini saja. Tahap pertama ini hanya untuk melihat apakah variabel kontrol ini memberikan pengaruh atau tidak dan mampu menjelaskan ya variabel dependennya lebih kuat dari variabel yang kita uji atau tidak. Ya, idealnya variabel kontrol ini ya tidak signifikan dan nilai R square-nya kecil. Kalau ini sudah bagus. Ya, tidak signifikan semua dan nilainya kecil. Artinya tidak perlu diperhatikan untuk melihat dinamika atau naik turunnya kinerja ya dibanding dengan ketika kompetensi dan motivasi ini ya diujikan untuk melihat kinerjanya ya. Nah, kira-kira begitu. Jadi step 1 ini khusus untuk variabel kontrol. Step 2 ini variabel kontrol dan X1-nya ya, misalnya ini X1 ya. Kemudian step 3-nya ini ya, variabel kontrol dan X2 ya. Kenapa kemudian variabel kontrol tetap ikut untuk melihat ya apakah nanti ya efeknya di sini ya dan nilai R square-nya di sini ya terpengaruhi atau tidak. Nah, kalau sudah terpengaruhi seperti ini berarti nanti kita tinggal melihat selisihnya. Ini dikurangi ini dikurangi ini dikurangi ini ya. Nah, begitu aja. Ini untuk hipotesis pertama. Hipotesis pertama. Ini hipotesis kedua. Ini hipotesis 3 ya. Nah, nanti kalau dalam penulisannya nggak perlu tulis hipotesis 1, 2, 3 nggak perlu. Ya, ini untuk menjelaskan kepada Anda. Ini untuk apa namanya? Untuk membahas yang mana.
Ya, termasuk ini X1, X3. Nah, termasuk di sini kan dependent variabelnya adalah kinerja. Kinerja. Nah, oke, gitu ya. Ada lagi yang lain silakan. Baik, kalau tidak ada, ya berikutnya silahkan Anda buka punya Anda masing-masing di sini, ya, buka sendiri-sendiri, ya. Kemudian yang sudah ada datanya, silahkan kita ingat-ingat pekan kemarin bagaimana menganalisisnya. Nah, setelah analisis jadi, ya, seperti ini, analisisnya jadi. Nah, kemudian Anda baru menulis apa namanya bagian pembahasannya. Ya, nanti kesimpulan, saran dan seterusnya kan tergantung ini. Ya, oke. Jadi silakan waktu yang ada sekarang dimanfaatkan. Ya, berarti nanti sampai pekan depan ya. Harapannya Anda sudah selesai. Ya, hingga nanti di jadwal ujian tanggal berapa? 14 ya, mulai 14 Anda bisa berpikir untuk mata kuliah yang lain ya. Jadi hari ini kita cukupkan penjelasan saya, tapi perkuliahannya belum selesai ya. Anda mengerjakan ya, mengerjakan di sini ya. Jangan lupa buat folder sendiri-sendiri ya. Kemudian file yang perlu di apa